siang semua ya? Siap. Oke, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, bisa kita mulai dengan berdoa. Silakan Ananda Edo untuk memulai doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini yang udah hadir siapa ya, Nak? Alif izinnya apa? Izin. Terus siapa lagi? Haikal apa? Izin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kayaknya kenyang semua ini karena jawabannya keras semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, coba sekarang semuanya berdiri. Terus kita bermain-main sebentar ya. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, tepat. Siapa yang tertangkap? Siapa yang tertangkap? Ada nggak yang tertangkap? Siapa yang tertangkap? Ada nggak yang tertangkap? Oh, tertangkap satu orang. Silakan semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing. Oke, hari ini Ibu akan berdiskusi dengan kalian tentang kenali potensi. Temanya adalah gaya belajar. Sekarang Ibu mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara termudah bagimu untuk mengingat informasi terbaru? Ada yang bisa menjawab? Oh, Aidan. Ya? Menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, pertanyaan kedua. Ketika kamu harus menjelaskan suatu konsep kepada teman, apakah kamu lebih suka menggambarkannya, mendiskusikannya, atau mempraktekannya? Ada yang mau menjawab? Ketika kamu menjelaskan sesuatu sama teman, kamu lebih suka bagaimana cara menjelaskan ke temanmu? Oke, Ibra. Silakan Ibra. Mempraktekannya. Mempraktekannya. Ada lagi yang lain? Ayo, ada lagi yang lain? Oh, oke, Delsia. Silakan. Mendiskusikannya. Mendiskusikannya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Apa yang paling mengganggu konsentrasimu saat belajar di kelas atau di rumah? Oke, Akli. Apa, Nak? Ribut. Pertanyaan keempat. Pernahkah kamu merasa tidak nyambung dengan cara gurumu mengajar? Apa yang membuatmu merasa begitu? Pernah enggak merasa ketika bu guru menjelaskan di depan atau dia lagi memberikan pembelajaran, terus kalian merasa, kok saya enggak nyambung ya? Ada enggak yang pernah merasa seperti itu? Abim? Ada enggak? Enggak ada yang menjawab. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Apakah menurutmu setiap orang belajar dengan cara yang sama? Oke, Farah. Menurutmu apakah orang belajar dengan cara yang sama? Tidak sama. Tidak sama. Menurutmu seperti apa? Adakah perbedaannya? Setiap orang punya perbedaan. Setiap orang punya perbedaan. Oke. Coba lihat di gambar di depan. Di sini ada siapa saja hewannya? Ada gajah, ada monyet, terus ada apa lagi? Penguin, ada lagi ikan, ada anjing, ada apa ini? Ada burung. Nah, ini ada gurunya. Dia bertanya, agar adil, peserta harus menjalani ujian yang sama. Silakan Anda panjat pohon yang ada di belakang. Bagaimana pendapatmu? Ada yang mau memberikan pendapat soal gambar ini? Kenapa Anda bisa semuanya memanjat? Karena masing-masing memiliki kayak Keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mencapai proses pendidikan yang efisien, inklusif, dan berpusat pada siswa, di mana setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya. Sudah Ibu kirimkan link? Silakan diisi. Ya. Jadi itu ada Aku Pintar ID tes gaya belajar. Silakan kalian isi. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang Ibu mau tanya, Delsia apa hasilmu, Nak? Silakan dibacakan hasilnya.
Gaya belajar saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segelas jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Namun di sisi lain, saya juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar saya agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajar yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Auditori saya 40%, kinestetik saya 36%. Gaya belajar saya adalah visual kinestetik, visual 43%, kinestetik 40%. Oke. Visual 30%, auditory 30%, kinestetik 40%. Ya, kinestetik. Tapi yang utamanya apa? Kinestetik ya. Nah, semua berarti sudah tahu ya gaya belajarnya masing-masing. Nah, berikutnya sekarang kita akan membagi kelompok. Yang di sebelah sini adalah kelompok auditori, yang di sini kelompok visual, yang di sini kelompok kinestetik. Silakan yang merasa auditori ke sana, visual di sini, kinestetik sebelah sini. Satu kelompok sediakan satu lembar kertas, diskusikan bersama-sama. Jadi menghadap ke sini, nak, menghadap ke sini, Ki. Diskusikan dari 4 pertanyaan ini. Yang pertama, sebutkan persamaan kebiasaan belajarmu. Persamaan. Jadi misalnya ini yang visual. Visual itu biasanya belajarnya seperti apa sih? Oh, saya kalau visual saya biasa melihat dari YouTube, misalnya seperti itu. Kalian tulis kebiasaan belajar yang sama sesama gaya belajarnya. Terus yang kedua, sebutkan perbedaan kebiasaan belajarmu. Perbedaan kebiasaan belajar bagi yang sesama gaya belajar. Paham nggak? Misalnya saya kalau yang kinestetik, misalnya yang kinestetik kalau saya sukanya sambil mempraktekkan. Gitu toh? Misalnya yang paling suka mempraktekkan, misalnya Rafat, kalau saya harus mempraktekkan. Kalau Ibra, saya kalau belajar harus jalan-jalan. Jadi sambil membaca buku tapi saya harus jalan, nggak bisa diam. Paham? Jadi itu yang bisa kamu tuliskan nanti untuk di perbedaannya. Terus soal ketiga adalah sebutkan kelebihan gaya belajarmu saat mempelajari sesuatu. Kebiasaan gaya belajar. Oh, kalau visual itu kelebihannya seperti ini. Terus yang keempat adalah sebutkan kekurangan gaya belajarmu saat mempelajari sesuatu. Oke, anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Siapa yang mau maju? Oh, kelompok ini kelompok apa ini? Visual. Oke, silakan maju kelompok visual, perwakilannya saja. Ayo. Yo, Akli sama Fitria, maju. Maju sama siapa namanya? Aurel, maju Aurel. Iya, dibaca hasilnya sama Aiden. Maju Aiden, Akli sama Aurel. Kan ada 4 pertanyaan. Oh, sudah menulis. Maju. Maju. Nomor 1, sebutkan persamaan kebiasaan belajarmu. Belajar pada waktu yang sama setiap hari, membuat catatan ringkas, belajar di tempat yang tenang dan sejuk. Ya. Soalnya dia Sebutkan perbedaan kebiasaan belajarmu. Melihat gambar, diagram atau video. 2. Membuat peta konsep atau mind map. 3. Menggunakan warna dan simbol. ya. Dibaca dulu soalnya, Aiden. Sebutkan kelebihan gaya belajarmu saat mempelajari sesuatu. 1. Mudah memahami informasi. 2. Lebih cepat mengingat materi. 3. Dapat melihat hubungan antar konsep. 4. Belajar jadi lebih menarik dan tidak bosan-bosankan. 4. Sebutkan kekurangan gaya belajarmu saat mempelajari sesuatu. 1. Sulit memahami penjelasan lisan. 2. Cepat bosan. 3. Kurang fokus. 4. Butuh waktu lebih lama. 5. Terlalu bergantung pada tampilan visual. Oke, kita sudah mendengarkan tadi berbagai gaya belajar teman-teman kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar visual. Tadi yang visual siapa? Yang sini ya visual. Jadi gaya belajar visual itu biasanya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Kemudian senang membaca atau mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Kemudian biasanya gaya belajar visual itu saat memahami pembelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Nah, strategi pembelajaran yang efektif bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual
visual itu adalah menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, membuat catatan warna-warni mind map atau sketsa. Jadi biasanya yang pakai gaya belajar visual itu di buku catatannya, misalnya ada seperti ini, misalnya ada materi di sini. Biasanya kalau anak dengan gaya belajar visual dia senang diwarna-warnai. Kayak judulnya begitu biasa diwarnai, terus ditandai, itu biasanya anak-anak dengan gaya belajar visual itu yang seperti itu. Kemudian gaya belajar yang berikutnya adalah gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara gurunya. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif bagi anak auditori itu biasanya menggunakan diskusi. Dia senang berdiskusi, tanya jawab dengan teman-temannya. Kemudian dari rekaman suara atau lagu edukatif. Di sini kita bisa mendorong siswa untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Jadi biasanya anak dengan auditori itu ketika dia membaca materi pembelajaran, dia akan mengulang dengan bahasanya sendiri. Biasanya anak auditori seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik di sini belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen atau kegiatan fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif untuk anak kinestetik adalah menggunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau bermain peran. Kemudian menggunakan aktivitas fisik dalam pembelajaran. Baik, sekarang yang terakhir adalah silahkan kalian masing-masing siswa membuat rencana strategi belajarmu sehari-hari sesuai dengan gaya belajarmu. Jadi silahkan anak-anak ditulis strategi belajar sehari-hari sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing di selembar kertas. Lalu tulis nama dan kelasnya masing-masing. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah. Baiklah, Ibu akan menunjuk siapa yang mau maju ke depan? Abigail, siapa lagi? Jordan, siapa lagi? Axel, Rafat, lalu Delsia. Oke, kita mulai dari Abigail dulu. Strategi belajarku sehari-hari, berdiskusi dengan teman untuk saling menjelaskan materi, mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal yang penting. Mendengarkan penjelasan guru, berkonsentrasi saat belajar. Strategi belajarku sehari-hari, saya lebih suka dijelaskan sambil dipraktekkan, dan saya juga lebih suka belajar di tempat yang sepi dan tenang sambil mendengarkan musik. Saya lebih suka belajar dengan cara praktik secara langsung. Strategi saya kalau belajar suka sambil tidur atau baring di karpet, dan saya suka di tempat sunyi seperti kamar yang dipenuhi lampu berwarna oranye dan putih. Saya juga kalau di kelas suka berdiskusi dengan teman sebangku. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk kegiatan belajar kalian hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita mengatakan bersama-sama ya, seperti apa yang Ibu katakan. Bersyukur dalam hati, ekspresikan lewat senyuman, dan katakan pada diri sendiri, saya yakin saya bisa. Terima kasih dan baiklah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.